Halo bro semuanya, kembali lagi dengan gue Gali SDW. Hahau. Oke, jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang penggantian aki motor cuy. Jadi di motor gue ini akinya udah mulai nggak waras cuy. Jadi ya udah faktor usia. Dan sebelum gue jelasin semuanya gue pakai aki apa, apakah PNP di motor gue, kita intro dulu cuy. Jangan lupa suker apa sih deh? Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Nah oke bro semuanya, jadi informasi buat kalian, kali ini motor gue udah akinya nggak waras cuy. Jadi nanti bakal gue jelasin semuanya tentang ciri-ciri aki yang udah aus cuy. Dan kali ini gue pakai aki yang jenisnya beda dari yang lain cuy. Oke, yang pertama informasi buat kalian, aki motor tuh setahu gue ada 3 jenis ya cuy. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada aki kering, kemudian ada aki basah, dan yang terakhir itu ada aki berbentuk gel cuy. Nah setahu gue ada 3. Dan semisal kalau ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar ya cuy. Nah yang kedua gue mau jelasin tentang ciri-ciri aki motor yang udah mulai nggak waras cuy. Contohnya yang ada di motor gue nih. Ciri-ciri yang pertama menurut pengalaman pribadi gue itu ketika motor mau di starter itu agak susah cuy. Terutama pas pagi hari itu pas di starter gini itu pasti bunyi ada ya kayak gitulah pokoknya. Itu ciri-ciri yang pertama cuy. Ya mungkin sebagian dari kalian udah pada paham kalau pas di starter ada bunyi lama. Nah itu mulai agak nggak waras cuy aki kalian. Terus untuk ciri-ciri yang kedua ini tergantung alat bantu kalian ya. Di motor gue kan ini ada voltmeter yang menunjukkan ampere dari aki kalian cuy. Nah tapi di sini voltmeter gue sekarang ini udah rusak cuy karena gue salah pemasangan kabel jadi konslet ini udah rusak. Tapi sebelum ampere ini rusak itu pernah menunjukkan ampere dari aki atau volt dari aki itu sebesar 6 volt. Itu udah kecil banget cuy termasuknya. Dan volt atau ampere aki yang normal itu berkisar dari 11 sampai 13 cuy, tergantung aki kalian itu pakai berapa ampere cuy. Tapi pas itu punya gue udah kelihatan drop, udah menunjukkan di volt 6 cuy atau 6 volt. Itu udah termasuk drop dan bakal ngaruh ke performa motor kalian cuy. Terus yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga itu bisa kelihatan. Nah untuk ciri-ciri yang ketiga itu bisa kelihatan ketika motor kalian di idle cuy. Ketika stasioner motor kalian di idle itu bakal kelihatan kalau aki kalian udah nggak waras cuy. Kelihatannya dari mana? Nah kelihatannya itu dari RPM di speedometer kalian cuy. Itu bakal kayak gini-gini loh. Itu nggak bakal stabil cuy untuk idle motor kalian cuy. Nah itu yang menunjukkan kalau aki motor kalian udah minta ganti cuy. Terus mungkin yang keempat, ya ini semua pribadi gue, dari pengalaman pribadi gue semua. Untuk yang keempat itu pas digas itu agak berbet dikit. Nah itu yang paling kerasa menurut gue. Nah di sini gue mau ganti aki cuy. Dan sekarang produk yang gue pilih untuk ganti aki punya gue itu adalah produk dari Tara Motobat cuy. Dan ini tipe aki yang paling terbaru cuy, atau tipe yang paling atas karena ini berbentuk gel. Ada Motobat gel teknologi. Jadi aki ini gue beli di Shopee harganya 170 ribuan. Dan di dalam paket pembelian kalian bakal dapetin kayak gini cuy. Ada aki, kemudian ada seperangkat baut. Ini sorry nggak fokus. Ada seperangkat baut dan teman-temannya anjay. Dan kemudian ada akinya cuy. Nah ini dia akinya, warnanya kuning, agak-agak lucu imut ya, kayak minion. Anjay. Nah ini aki dari Motobat gel. Gua beli harganya sekitar 170 ribuan. Dan tadi udah ada paket pembelian, ada baut dan teman-temannya. Kemudian ini bakal gua pasang kira-kira PNP atau enggak di Fiction Lightning punya gua cuy. Karena informasi buat kalian, itu ada beberapa aki yang enggak PNP karena bentuknya lebih gede cuy. Kalau ini kan kalau nggak salah bentuknya kayak standar, jadi ya insya Allah bakal PNP di motor gua cuy. Dan oke, kita langsung buka aja bagian akinya. Nah oke bro semuanya,
Jadi ini bagian dalam di aki gua. Sorry kalau kotor banget ya, beginilah jok gua dan banyak perkabel-kabelan. Nanti coba gua copot baut yang di sini dan ada satu lagi di sini cuy. Tinggal kalian copot bautnya. Alat yang digunakan cukup satu aja. Ada satu alat namanya obeng. Tinggal kalian buka aja di baut-bautnya itu, terus kalian coba pasang. Nah, oke bro semuanya. Jadi setelah gua pasang dan pemasangan cukup mudah banget. Tinggal kalian buka aja baut-baut di dalam sini, terus ada di sini juga. Nah ini. Cuma yang agak susah kalau di motor gue karena ada ini cuy, karet ininya, karet pelindung ini. Ini yang bikin pemasangan agak ribet. Tapi ya overall gampang. Dan alhamdulillah bisa PNP di motor gue cuy. Jadi motor gue sekarang akinya udah waras lagi cuy. Sekarang sudah bisa di starter dengan normal. Nih kalian bisa dengerin langsung hidupnya. Tuh. Ya udah bisa kan. Dan sebelumnya pas aki gua soal ini gua pakai aki dari Yuasa cuy. Ini kalau nggak salah ya, ini original dari Yamaha. Dan Yamaha itu kalau nggak salah juga dia ngerekrut dua vendor dari aki Yuasa ini. Kemudian ada aki GS, itu dua vendor itu yang direkrut Yamaha cuy. Kalau dari Honda dia kan pakai vendor dari Astra atau apa gitu, gua agak lupa. Kalau Yamaha ada dua ini cuy, Yuasa dan GS. Dan aki ini cukup berat ya, sekitar 2 kiloan. Ini gua terakhir ganti sekitar 4 tahun yang lalu cuy. Jadi ya lumayan awet. Mungkin kalau kalian yang mulai agak soa itu bisa dicas atau disetrum. Tapi kalau buat aki yang tipikal kuning kayak punya gua ini kan berbentuk gel, itu tahu gua sih nggak bisa dicas ya, karena gel itu cuma bisa diganti. Tapi kalau misal salah, kalian bisa tulis di kolom komentar dan koreksi pernyataan gua cuy. Nah oke bro semuanya, mungkin segini dulu aja tentang penggantian aki di motor gua pakai produk dari Motobat versi yang gel. Dan ini kalau nggak salah versi yang terbaik. Nah mungkin kalau kalian menyukai video ini silahkan klik like. Kalau kalian tidak menyukai video ini silahkan klik dislike cuy. Oke sekian dari gua Gali SDW pamit undur diri. Bye bye and see you next time. Stay safe di jalan and I will see you on the next video. Bye bye.